Selamat pagi, saudara seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu. Puji Tuhan, kita masih dalam keadaan sehat selalu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberangi.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelah Marian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini melalui Injil Lukas dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lazarus berada di surga bukan karena dia miskin, tetapi karena dia selalu mengandalkan Allah dalam hidupnya. Sedangkan orang kaya, ia sengsara di neraka bukan karena ia kaya, tetapi karena dia mengandalkan diri dan kekayaan selama masa hidupnya. Dia merasa dapat hidup tanpa Allah, sehingga tidak ada lagi kepekaan dalam dirinya untuk berbagi dengan orang lain. Tanpa sadar, kita pun mungkin berlaku seperti orang kaya itu. Kekayaan dan kemapanan kita membuat kita tidak peka terhadap orang lain dan tidak lagi mengandalkan Allah.
Kecanggihan zaman sekarang ini semakin mengikis ketergantungan manusia pada Tuhan. Banyak orang terseret dan tersesat dan melupakan Allah sebagai penciptanya. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan sekarang ini, kekayaan bisa mengukung kita untuk peduli kepada diri sendiri, untuk memiliki dan menikmati hal-hal terbaik tanpa lagi peduli dengan orang lain. Dalam masyarakat, kita sering beranggapan bahwa orang miskin itu adalah kelompok orang yang kurang bermartabat. Kita cenderung tidak menghargai mereka. Kita tidak mau peduli dengan mereka. Ingat, jika kita melihat bacaan Injil hari ini, orang miskin adalah duta-duta yang diutus oleh Allah untuk mengingatkan kita akan tugas dan panggilan kita dalam melayani. Khususnya bagi orang yang kuat, baik yang dikatakan orang kaya atau status sosialnya yang tinggi, mereka dituntut lebih untuk memiliki sikap kepedulian kepada mereka yang menderita dan kekurangan. Kita juga pernah mendengar atau membaca sendiri bagaimana menurut Bunda Teresa, orang miskin itu adalah sesungguhnya Yesus yang sedang menyamar di dalam diri mereka. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kepedulian yang sejati tidak muncul dari secara instan, melainkan melewati tahapan yang sangat panjang dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Jangan sampai keberuntungan kecil dalam hidup kita membuat menina bubukan kita dalam rasa mapan sesaat. Jangan sampai penyesalan kita datang ketika kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berbenah diri atau untuk bertobat. Sebaiknya marilah kita menolong orang miskin dan menderita. Kita berpikir, kita mengatakan bahwa Yesus sendirilah yang hadir di dalam diri mereka, sehingga ketika kita melayani orang-orang yang miskin dan tersingkir, ya kita akan penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat yang tinggi. Ingat bahwa di masa Prapaskah ini kita mau melayani Lazarus yang ada di sekitar kita, yang sungguh amat membutuhkan uluran kasih kita. Marilah kita saling peduli dan memahami, mengerti bagaimana kita bisa memberikan kehangatan, memberikan rasa nyaman, aman kepada mereka, khususnya yang berkekurangan, sehingga keberadaan kita bisa membawa sukacita untuk mereka. Demikianlah permenungan kita hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, Pencipta yang penuh dengan kesucian, arahkanlah hati kami agar berkat kekuatan Roh-Mu kami tetap teguh dalam iman dan giat dalam berkarya, dengan mau melayani sesama, terutama mereka yang miskin dan menderita. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.